Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta timnas Indonesia dimanapun Anda berada? Dalam channel saya kali ini saya akan coba untuk membahas dua hal saja yang berkaitan dengan timnas Indonesia U20. Yang pertama adalah baru-baru ini kita mendengar salah satu calon pemain naturalisasi kita, Justin Hubner, dipanggil oleh timnas junior Belanda untuk menghadapi pertandingan persahabatan melawan Prancis. Dan itu adalah Justin Hubner, calon pemain naturalisasi kita. Wow, ada apa? Dan yang kedua adalah tentang penyebab kira-kira timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa tampil maksimal di Piala Asia U20 yang saat ini berlangsung di Uzbekistan. Kita bahas yang tentang pemain naturalisasi aja ya. Oke guys, seperti kita ketahui bahwa sebelum berangkat ke Uzbekistan, Sintayong cukup pesimis dengan timnas ini. Itu terlihat dari beberapa komentar beliau ketika diwawancara dan juga di media-media sosial lainnya, di mana Sintayong mengatakan bahwa persiapan timnas kali ini dinilai kurang karena berawal dari tidak lengkapnya pemain timnas yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti TC dengan tarik ulur, walaupun akhirnya beberapa pemain akhirnya bergabung ya, seperti pemain dari Persija dan pemain dari Persib. Dan itu juga sedikit mengganggu persiapan Sintayong dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Dan ini terlihat dari hasil yang didapat di pertandingan pertama. Indonesia kalah melawan 10 orang pemain Irak dengan skor yang cukup telak 2-0. Dan hal ini tentu sangat mengecewakan para penggemar sepak bola di Indonesia dan juga oleh Sintayong. Satu lagi permasalahan yang dinilai cukup mendasar adalah tentang kelangsungan naturalisasi dari 3 pemain Indonesia, yaitu Rafael Struijk, Iva Jenner, dan Justin Hubner. Berikut ini adalah data statistik ketika Indonesia diperkuat oleh calon pemain naturalisasi yang berjumlah 3 orang itu. Berikut ini adalah hasilnya. Ketika di Turki, Indonesia berhasil menahan tim senior Bayram SK 3-3 dan kalah dari Al Adalah FC 0-2. Setelah itu dilanjutkan dengan mengikuti Copa Calida di Spanyol, di mana timnas Indonesia mendapat pengalaman berharga walaupun kalah 0-6 dari Prancis dan hampir saja mengalahkan tim Slovakia U20 dengan walaupun akhirnya kalah 2-1. Dan itu semua pertandingan diikuti oleh Marcelino, Iva Jenner, dan Rafael Struijk dan Justin Hubner. Ya, lumayan hasilnya. Dan ini juga tentang Marcelino juga, ini hasil yang kita dapat ketika timnas Indonesia masih diperkuat Marcelino di penyisian Piala Asia U20 yang membuat Indonesia lolos ke Uzbekistan. Ketika itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan 4-0 dan mengalahkan Hong Kong 5-1, dan juga di pertandingan penentuan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Cukup mantap hasilnya kan. Ya, itulah hasil Indonesia yang didapatkan ketika diperkuat lengkap oleh pemain naturalisasi dan Marcelino. Dan data juga, ini yang kita dapatkan ketika pertandingan terakhir Indonesia melawan di pertandingan persahabatan ya. Ketika itu Indonesia berhasil mengalahkan Fiji 4-0 dan kalah dari Selandia Baru 1-0 serta dikalahkan Guatemala 2-1, dan itu tanpa Marcelino. Jadi di sini terlihat betapa pentingnya pemain naturalisasi dan keberadaan Marcelino di kubu Indonesia U20. Dan sampai sejauh mana sekarang naturalisasi? Jadi intinya adalah naturalisasi adalah wajib hukumnya untuk timnas Indonesia. Apalagi Piala Dunia tidak kurang 2 bulan lebih akan berlangsung di Indonesia. Apakah kita akan terus seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar ya pendapat dari teman-teman semua tentang hal ini. Dan masalah kedua yang akan coba saya bahas di sini adalah tentang pemanggilan Justin Hubner ke dalam timnas Belanda U20.
dalam rangka menghadapi timnas Prancis dalam pertandingan persahabatan. Pemanggilan Justin Hubner ini sungguh membuat publik terkejut dan Indonesia terkejut, karena Justin Hubner ini sebenarnya adalah salah satu pemain andalan kita yang akan dipakai Sintayong nantinya di Piala Dunia U20. Dan sekarang dia telah dipanggil oleh timnas Belanda. Tapi tidak bisa disalahkan juga, karena sampai sekarang proses naturalisasi dari Justin Hubner ini belum ada kejelasan. Seperti dilihat dari keterangan dia untuk mengklarifikasi masalah ini, Justin Hubner mengatakan bahwa tidak ada yang menghubungi dia dan dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Begitu juga dengan tanggapan dari salah seorang pelopor untuk pemain naturalisasi ini adalah Hamdan Hamidan, yang mengatakan kalau dia sendiri sekarang sudah tidak terlibat dalam proses naturalisasi tersebut. Jadi di sini berdasarkan informasi terakhir, proses naturalisasi Justin itu telah sampai di tangan Kemenpora dan sudah di tangan Presiden Pak Jokowi. Tinggal sekarang menunggu persetujuan dari anggota dewan. Cuman hal itu tidak bisa terlaksana karena anggota dewan sedang reses. Kayak gitu ya ternyata. Oke, semoga ini menjadi perhatian bagi PSSI dan pemerintah, dan proses naturalisasi Justin Hubner bersama dua rekannya yang lain yaitu Rafael Struijk dan Iver Jenner supaya cepat diproses, karena Piala Dunia U20 tinggal menghitung hari, tidak kurang dari 2 bulan lebih lah akan kita laksanakan di Indonesia. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Salam olahraga.